Sahabat-sahabat yang baik, kita berjumpa kembali di Dadi Cahyono Ngudoroso, teman dalam meniti masa. Kita masih akan melanjutkan percakapan kita tentang terampil membangun perdamaian. Dan di episode kali ini, kita akan membahas aneka pendekatan dalam menangani konflik. Di episode yang lalu, kita sudah bercakap bahwa tidak ada satu cara yang paling tepat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan semua konflik. Karena konflik itu unik, konteksnya berbeda, pelakunya berbeda, persoalannya berbeda. Karena itu membutuhkan pendekatan yang khas dari setiap persoalan yang muncul. Nah, ada banyak model pendekatan untuk menyelesaikan konflik. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pertama yang harus kita pahami adalah ketika konflik terjadi, seringkali ada banyak variabel yang perlu dipercakapkan. Misal, variabel kekuatan. Kalau satu pihak kuat, satu pihak lemah, biasanya yang terjadi adalah pihak yang lemah pergi, menghindar, mengungsi, dan yang lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kemudian kita melihat ada dua pihak yang berkonflik dan dua-duanya sama-sama kuat, disitulah terjadi konfrontasi, terjadi benturan. Nah, dua hal tadi terjadi karena konflik itu tidak dikelola, tidak coba untuk diselesaikan. Yang satu menghindar karena perbedaan kekuatan, yang satu terjadi konfrontasi karena sama-sama kuat. Lalu bagaimana cara mengelola atau mengatasi konflik? Yang pertama, kita mengenal dengan nama negosiasi. Negosiasi adalah ketika ada dua pihak yang berkonflik, sebutlah A dan B yang berkonflik, dan kedua pihak ini langsung menyelesaikan masalahnya tanpa ada bantuan pihak ketiga. Solusi diambil dari kesepakatan dua pihak yang berkonflik. Contohnya, sahabat-sahabat pasti pernah pergi ke pasar tradisional. Penjual menawarkan barang, kita sebagai pembeli, apa yang kita lakukan? Ya, betul, menawar. Tawar-menawar, itulah negosiasi. Jadi ada persoalan antara penjual dan pembeli, biasanya harganya berbeda, lalu terjadi dialog tawar-menawar, akhirnya ketemu titik tengah. Nah, ini harga jadinya. Lalu transaksi terjadi. Itu salah satu model menyelesaikan konflik dengan negosiasi. A, B berkonflik dan kedua-duanya berdialog menyelesaikan konfliknya sendiri tanpa bantuan orang lain. Cara yang kedua adalah konsiliasi atau perdamaian. A dan B berkonflik, lalu biasanya ketika orang berkonflik, hubungannya menjadi renggang, relasinya menjadi rusak, komunikasinya tidak nyambung. Lalu muncullah pihak ketiga, C katakanlah begitu, yang masuk berusaha menginisiasi dialog antara A dan B. Si C ini hadir menginisiasi, menghubungkan kembali komunikasi yang rusak. Lalu ketika A dan B sudah mau berkomunikasi lagi, disitulah kemudian mereka melakukan percakapan untuk menyelesaikan konfliknya. Pihak C kemana? Dia pergi. Karena tugas pihak C adalah hanya untuk menyambungkan komunikasi. Ketika komunikasi terjalin, relasi terjalin, A dan B menyelesaikan konfliknya sendiri. Itulah konsiliasi, atau sering juga disebut dengan perdamaian. Jadi proses konsiliasi atau perdamaian itu sama dengan proses negosiasi yang diawali dengan inisiatif dari pihak ketiga.
Lalu setelah proses berjalan, pihak ketiganya pergi. Dia tidak ikut serta dalam proses dialog menyelesaikan masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mediasi. Gambarannya begini, ada pihak A, pihak B berkonflik, lalu relasinya rusak, komunikasinya rusak. Kemudian hadirlah pihak C, pihak ketiga, yang berusaha menjembatani komunikasi, berusaha membangun relasi antara A dan B. Dan ketika A dan B sudah siap untuk bercakap-cakap untuk menyelesaikan masalahnya, pihak ketiga, pihak C, tidak pergi, tetapi turut serta di dalam seluruh proses percakapan untuk mencari jalan keluar. Jadi pihak C terlibat dalam proses, dalam dialog. Tetapi solusi, jalan keluar yang menentukan tetap pihak A dan B. Solusi ditentukan oleh pihak yang berkonflik. Pihak C, pihak ketiga, hanya menolong, berproses untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau sahabat-sahabat mengingat pelajaran waktu SMA, reaksi kimia, di dalam proses mediasi, pihak C sering disebut sebagai katalisator positif. Jadi katalisator positif adalah unsur atau senyawa yang menolong terjadinya proses reaksi kimia, tetapi ketika proses reaksi kimia itu terjadi, sang katalisator positif tidak ikut mempengaruhi prosesnya. Mediasi terjadi ketika A dan B berkonflik, lalu pihak C sebagai orang ketiga, katakanlah sebagai mediator, menolong proses diskusi, menolong proses dialog, sehingga pihak A dan B menemukan jalan keluar. Pihak C tidak mengambil keputusan. Itu cara ketiga. Cara keempat, arbitrasi. Pernah nonton pertandingan sepak bola? Nah, itu salah satu contoh penyelesaian konflik dengan model arbitrasi. Pihak A dan B berkonflik, lalu hadirlah pihak ketiga, pihak C, dan pihak C inilah yang kemudian memutuskan penyelesaian masalahnya seperti apa. Contoh kalau dalam pertandingan sepak bola, siapa misalnya Lionel Messi misalnya di-tackling oleh Sergio Ramos, karena tacklingnya terlalu keras, maka Sergio Ramos diganjar kartu kuning oleh wasit. Nah, wasit inilah sang arbitrator, sang penengah yang memutuskan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh A dan B. Jadi arbitrasi adalah ketika dua pihak berkonflik lalu hadir pihak ketiga, dan pihak ketiga inilah yang kemudian memiliki otoritas untuk menyelesaikan konfliknya. Lalu apakah pihak A dan B terjalin komunikasi? Ya, bisa juga terjalin, tetapi komunikasinya tidak mempengaruhi keputusan dari pihak ketiga. Itu arbitrasi. Lalu tahap berikutnya, tahap kelima, pengadilan atau sering disebut sebagai litigasi. Nah, sahabat-sahabat pasti bisa membayangkan proses pengadilan. Ada masalah terjadi, lalu ada terdakwa, lalu ada sang penuntut yang masing-masing kemudian didampingi oleh penasihat hukum, oleh jaksa, lalu hakim ketua hadir sebagai sosok yang memimpin proses pengambilan keputusan sekaligus yang punya kuasa untuk memutuskan penyelesaian dari persoalannya seperti apa. Keputusan tertinggi yang harus dipatuhi oleh kedua pihak yang berkonflik adalah keputusan dari hakim. Nah, itu model pengadilan. Apakah
dua pihak yang berkonflik, katakanlah A dan B yang berkonflik di pengadilan itu punya kesempatan untuk berkomunikasi, ya bisa jadi. Tetapi seringkali komunikasinya menjadi komunikasi yang sangat formal, bukan verbal, sangat formal karena masing-masing diwakili oleh kuasa hukum mereka. Dan seringkali komunikasinya tidak antar individu lagi, tetapi melalui kuasa hukum masing-masing. Keputusannya siapa yang mengambil? Hakim, pihak ketiga yang memiliki otoritas. Itu cara kelima. Cara keenam adalah legislasi. Legislasi adalah cara menyelesaikan masalah dengan diterbitkannya peraturan baru, undang-undang baru. Contoh misalnya, dulu ada persoalan yang terjadi di wilayah Papua, kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dalam skema A, B tadi, ada konflik antara A dan B, yang menyelesaikan siapa? Bukan keduanya, melainkan pemerintah yang menerbitkan undang-undang baru untuk menyelesaikan konflik tadi. Nah, dari 6 tadi, sahabat-sahabat yang baik, kita bisa menggabungkannya menjadi 2 bagian besar, yang masing-masing bagiannya terdiri dari 3 tahapan, 3 model. Kelompok yang pertama, 3 yang pertama, negosiasi, kemudian konsiliasi, dan mediasi, menempatkan pihak-pihak yang berkonflik sebagai sosok yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Kalaupun ada hadir pihak ketiga, mereka hanya berproses untuk menolong. Keputusan tetap pada pihak-pihak yang berkonflik. Karena itu, 3 pendekatan awal ini membuka peluang yang lebih besar untuk terciptanya transformasi, terciptanya pemulihan relasi, terciptanya potensi untuk mencari solusi yang yang sama-sama menang, win-win solution. Kewenangan dari pihak yang berkonflik untuk mengambil keputusan, inilah yang membuka peluang terciptanya sebuah pemberdayaan, sebuah empowering proses bagi orang-orang untuk keesokan harinya, besok kelak di kemudian hari ketika menghadapi konflik, mereka pede karena memiliki pengalaman yang positif untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Nah, 3 yang kedua, mulai dari arbitrasi, litigasi, dan legislasi, memberi ruang pada pihak ketiga untuk menjadi pengambil keputusan. Dengan begitu, otoritas, power untuk mengambil keputusan tidak terletak pada pihak yang berkonflik, melainkan pada pihak yang ketiga. Karena itu, ada tuntutan untuk mematuhi keputusan dari pihak yang ketiga. Biasanya kaitannya dengan tuntutan untuk mematuhi proses hukum yang terjadi. Karena biasanya pihak ketiga memiliki otoritas secara formal dari sisi hukum dan yang lain sebagainya. Apakah mungkin terjadi solusi yang win-win? Bisa jadi. Tapi kemungkinannya mungkin kecil bila dibandingkan dengan 3 tahap yang pertama tadi. Karena tuntutannya adalah proses hukum. Biasanya win-lose. Tercipta pemberdayaan? Kemungkinannya kecil. Apakah tercipta transformasi? Kemungkinannya kecil juga. Nah, sahabat-sahabat yang baik, apakah ke-6 tahap tadi merupakan proses yang linear? Negosiasi, kalau gagal beralih ke konsiliasi, kalau gagal ke mediasi, kalau gagal baru ke arbitrasi, dan selanjutnya. Jawabannya, tidak. Ingat, konflik itu unik. Punya sesuatu yang khas,
yang berbeda-beda. Jadi bisa saja satu masalah, satu konflik lebih cocok diselesaikan dengan model litigasi atau pengadilan. Contohnya, konflik yang berkaitan dengan tindakan kriminalitas, kekerasan, penganiayaan, itu harus diselesaikan dengan pengadilan. Walaupun bisa jadi diiringi atau berbarengan dengan proses yang lain, proses mediasi untuk saling memaafkan antara pelaku dengan korban. Tetapi proses hukum tetap terjadi. Jadi tidak semua pendekatan ini menjadi sebuah rangkaian yang kalau satu gagal pindah lagi, pindah lagi, urutannya dari negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrasi, litigasi, sampai kemudian akhirnya legislasi. Tidak seperti itu. Nah, kalau diminta untuk memilih ketika kita menghadapi konflik-konflik yang ada di masyarakat, maka saya lebih cenderung untuk memilih yang pertama, dasar pemilihannya. Pendekatan penyelesaian konflik yang memungkinkan terjadinya transformasi. Mana dari keenam itu yang memungkinkan terjadinya transformasi? Yang kedua, mana pendekatan konflik yang memungkinkan membuka peluang untuk memberdayakan para pihak yang berkonflik? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mana solusi yang memiliki kelestarian yang lebih panjang? Nah, kalau dari ketiga parameter ini, maka saya cenderung untuk mendorong kita semua ketika menghadapi konflik, kita memilih 3 langkah. Yang pertama, entah itu negosiasi, konsiliasi, atau mediasi. Tapi ingat, memang ada konflik-konflik yang harus diselesaikan dengan proses arbitrasi atau litigasi atau legislasi. Jadi harus kita lihat dulu konfliknya seperti apa, situasinya bagaimana, variabel-variabel yang bermain di dalamnya bagaimana. Nah, sampai di sini episode kali ini. Kita akan masih terus melanjutkan percakapan tentang terampil membangun perdamaian di episode-episode berikutnya. Jadi tetap ikuti Dadi Cahyono Ngudoroso, teman dalam meniti masa. Sampai berjumpa. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah menjadi berkat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share.